raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu sedherek sedherek rahimakumullah, saderengipun kita nerasaken ngaosipun setunggal ingkang perlu kula panjenengan lampahi ing dalem wulan Syawal bibaripun siam Ramadan adalah mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita semuanya masih diberikan kesempatan hidup untuk menambah amal-amal yang soleh. Tidak semua orang diberi oleh Allah kesempatan yang utama seperti ini. Mila monggo sak bibaripun siam, bibaripun kula panjenengan silaturahim, berhalal bihalal, ya kita buka lembaran baru. Yang buruk-buruk kita tinggalkan, yang baik kita pertahankan, kita tingkatkan, dan mari kita sempurnakan hidup ini dengan senantiasa menambah amal-amal yang soleh, termasuk kita berada di majelis ilmu seperti ini. Niku nggih. Kita telah jengaken menika bab enggal al-babu satisu asyara fi fadilatiz zakah. Bab yang ke-16 menerangkan tentang keutamaan zakat. Zakat itu sedekah wajib yang harus kita lakukan dengan syarat ketentuan yang telah ditetapkan. Lah nek zakat sing sifate sunah niku nggih sedekah. Dados sedekah niku wonten ingkang wajib, ya naminipun zakat. Ya, ada zakat mal, zakat fitri, kemudian ada sedekah yang sunnah, yaitu selain zakat, ya pemberian dengan berharap untuk mendapat ridho Allah, baik dengan harta maupun yang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menika dawuh, az-zakatu qantaratul Islam. Zakat itu merupakan jembatan dalam ajaran Islam. Maksudnya jembatan ini yaitu menghubungkan antara iman dengan Islam. Kula jenengan iman kepada Allah, tenggene rukun iman boten wonten zakat. Nah, iman dalam hati diwujudkan dalam bentuk Islam. Nah, di dalam Islam itu ada di antaranya wajib zakat bagi yang memenuhi ketentuan. Maka zakat di sini berfungsi sebagai jembatan antara iman dengan Islam, jembatan antara iman dengan amal yang soleh, jembatan antara orang kaya dengan miskin. Jadi kalau orang-orang kaya mau bayar zakat di Indonesia ini, kula ningali teng internet niku, kalau semua yang wajib zakat mau membayarnya 1 bulan terkumpul 27 triliun. Itu luar biasa. Untuk mengcover bagi mereka yang fakir miskin, insya Allah akan memadai dengan ketentuan, yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan primer yang layak. Dan itu belum nanti ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, itu insya Allah antara kaya miskin, ya ini tidak terjadi apa istilahnya jurang yang tajam antar keduanya. Nah itu ya, maka penghubungnya adalah zakat sebagai jembatannya. Nah niku nggih. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu tuhrul iman. Zakat itu sebagai penyuci, pembersih iman. Jadi iman kita kalau ingin murni imannya, maka sempurnakanlah dengan membayar zakat. Ya, pada bulan Ramadan kita telah membayar zakat fitrah.
2,75, ada yang 3 kilo, ada yang 2,5. Zakat fitrah itu berfungsi juga mensucikan hati dan juga memberikan manfaat kepada fakir dan miskin. Lah niki nggih. Lah nek kula panjenengan tasih wonten harta benda yang memenuhi syarat, punya simpanan senilai emas 85 gram. Emas sakniki nek emas antam ya, emas batangan niku setunggal grame 2.800.000-an ya. Tadi emas-emas sing emas 23 karat ya atau kurang dari itu ya sekitar 2 juta. Ya. Jadi kali 85 pinten Pak Kaji? 170 ya. 170 juta misalnya, kalau dengan duit tabungan teng bank kok jumlahnya sak monten dan mencukup 1 tahun lamanya tidak berkurang, maka dikeluarkanlah 2,5% dari 170 juta. Nek duit ini 200 juta, nggih 2,5 kali 200 juta dikeluarkan dalam setiap tahun sekali, itu kewajiban. Tapi nek bulan Januari dulu ya jumlahnya pun 170, 3 bulan berikutnya ada kepentingan keperluan akhirnya dipakai, maka tidak menjadi 170, tinggal 150, terus nanti tambah lagi menjadi 170. Bagaimana menghitungnya? Mulai dari 170 utuh urut sampai 1 tahun. Terus nek pun putus dinggo kebutuhan akhirnya kurang, mboten dihitung malih menawi sampun nyekapi ya setunggal nisab. Ya, 1 nisab itu 85 gram emas. Nah, niku berlanjut sampai hitungan 1 tahun. Nek mboten utuh lagi karena ada keperluan, nggih mboten wajib zakat. Tapi ampun diakali, iku wis meh kena wajib zakat, dikurangi ya. Nggo keperluan ngecat omah sembarangan ora penting niki ya. Ben ora kena zakat, kemudian tambah lagi lah ngeten iki nggih kesalahan. Kula jenengan termasuk mengelah hukum itu merekayasa. Nah, itu nanti nggih berisiko untuk mendapatkan siksaan karena tidak mau membayar zakat padahal sebetulnya ada kewajiban. Dados niku zakat yang dikeluarkan itu sebagai penyuci, pemurni iman kita. Nek kula jenengan ngakoni mukmin, maka wajib zakat itu ditunaikan bila sudah memenuhi syaratnya. Jadi syaratnya kalih niku wau nek zakat mal mencapai nisab dan haul itu 1 tahun. Nek mboten mencapai nisab, tidak ada 85 gram emas, duit kok 100 juta ditabung, walaupun setahun 2 tahun masih 100 juta, kadang lebih, belum terkena wajib zakat. Karena wajibnya 85 gram kali harga emas saat ini. Lah niku nggih. Lah nek kula jenengan boten kewajiban zakat kados pundi, lakukanlah sedekah yang sunnah. Karena ini fadilah keutamaannya sangat besar. Walaupun sedekah, infak itu bagian dari juga memurnikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahul imana illa bizakati. La yaqbalu, tidak menerima Allah al-imana iman illa bizakati, kecuali ditunaikan zakat. Kula jenengan ada kewajiban zakat, memenuhi persyaratannya, tapi tidak menunaikan, maka iman kita tergolong bermasalah ya. Iman kita belum jadi iman yang sempurna untuk diterima Allah. Lah niki nggih, mula niki monggo ingkang sampun gadahi napa kewajiban zakat ya, itu hanya kecil jumlahnya 2,5% ya, dan itu tidak akan hilang. Harta yang kita keluarkan sebagai pemenuhan zakat itu nanti akan menyelamatkan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kalau harta itu dizakati, harta akan menjadi berkah. Lho niku.
Itu ada nilai tambahnya harta itu. Wala imana liman la zakata lahu, wala imana dan tidak sempurna iman liman kedua wong bagi orang la zakata lahu yang tidak mau membayar zakat. Maka zakat itu sebagai perwujudan iman. Kula jenengan ngaku percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, kemudian Allah mensyariatkan zakat, Rasul juga memerintahkannya. Kok kula jenengan mboten nglampahi padahal ada kewajiban, maka tergolong tidak disebut iman. Maka zakat adalah bukti daripada keimanan kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hasinu amwalakum bizakati. Hasinu napa tameng niku napa? Perisai atau nggih tolaklah ya. Jadikanlah perisai amwalakum hartamu bizakati dengan zakat. Jadi zakat itu sebagai perisai, penolak ya. Kalau kita membayar zakat, maka zakat yang kita bayarkan akan meredam kecemburuan sosial. Kula jenengan sugih tapi loman bayar zakat tonggo tepalihe niki mboten bahayani. Tapi nek kula jenengan sugih rak karuan, medhit ora tau bayar zakat padahal mampu, maka bisa jadi tetangga akan ya membahayakan. Ya mungkin menjarah, merusak, mengambil milik kita karena digolongkan medhit tadi. Ada juga yang menjadikan ayat Al-Quran sebagai dasar, khud min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Khud ya, ambillah, padahal yang disuruh ngambil itu napa naminipun panitia zakat atau amil. Tapi banyak orang kadang-kadang nek wong iku medhit ya bondo dunyane dicolong ora apa-apa. Nek Al-Qur'an ora perintah khud min amwalihim, ambillah harta mereka ya. Niku, tapi ampun dimaknani ngoten. Ya, khud min amwalihim itu disyariatkan kepada pemerintah. Kalau orang itu mampu tidak mau bayar zakat, pemerintah berkenan untuk mengambil zakat itu supaya diberikan pada fakir miskin lewat amil. Nah, niku nggih. Jadi ini kalau harta itu dizakati, masyarakat tidak akan terjadi kecemburuan seperti tadi, karena mereka juga terbantukan dengan adanya orang kaya di kampungnya, di sekitarnya. Tapi kalau orang kaya ini tidak mau peduli, bisa jadi terjadi penjarahan, pencurian dan yang lainnya. Maka zakat sebagai tameng seperti itu. Lebih-lebih lagi zakat yang dibayarkan, ini orang yang menerima zakat akan membaca doa. Niki dungane mun sering kula aturke, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuron. Dungane wong sing nampa zakat tu mustajab ya. Karena dia mendapat pertolongan dengan zakat ini, akhirnya bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, maka doanya menjadi mustajabah. Dungane kalau kados pun dimaknane ajarakallahu fima a'taita, semoga Allah memberikan pahala kepada apa yang engkau berikan zakat iwau. Wa baraka fima abqaita, semoga hartamu yang di rumah niki mung 2,5%, sing ning omah sak akeh muga-muga berkah lho niku. Lho nek bondo dunyane berkah niku ya anak dadi semangat beribadah, anak nggih dadi saleh niku ora angel, gampang. Kula njenengan duwe bondo donya berkah, kula njenengan oleh syukur Gusti Allah niku gampil. Nggih. Kula njenengan anggenipun napa ibadah nggih semangat. Niku merga nggadahi bondo donya ingkang berkah. Nek mboten berkah, mboten ngoten, mboten saged ngoten. Wa ja'alahu laka tahuron. Semoga harta zakatmu ini, pemberianmu ini menjadikan dirimu suci, yaitu dari sifat serakah, dari dosa ya. Dan hartamu juga suci, mungkin ada sedikit dari sumber-sumber yang tidak benar. Lan iku donga kados ngoten niku. Mulane panjenengan ingkang tergabung panitia zakat utawi amil niku kedah makili dongane fakir miskin ingkang nampi nggih. Soalnya kata-kata fakir miskin ora apal donga niki, kon donga ya angel ya.
Ngoten niku, mulane diwakili panjenengan ya. Ini semuanya fakir miskin yang menerima zakat kami wakili untuk mendoakan. Tapi nek sing sae nggih piyambake ndonga piyambak niku ingkang sae nggih. Dados zakat niki sebagai tameng perisai ya untuk menolak berbagai macam hal buruk dalam kehidupan baik secara sosial maupun secara spiritual. Nah, itu luar biasa zakat ini fungsinya dalam kehidupan. Wadawu mardokum bis shadaqati, wadawu dan obatilah mardokum ya orang yang sakit di antara kamu bis shadaqati dengan sedekah. Sing kathah kula jenengan nek lara kan rumah sakit, suntik, pil, obat sak piturute. Niki ada versi lain. Ternyata sedekah juga menjadi obat, Tapi syaratnya kudu ikhlas. Dalam sedekah benar-benar ikhlas. Karena ini pengen sembuh dari penyakit, jangan sampai kula sedekah jenengan sedekah supaya sembuh. Lah niki sing angel teng mriki. Nek ikhlas mergo riya ya karena dilihat orang, sum'ah karena didengar kebaikannya orang lain niku gampil. Jenengan kula bakda subuh sepi wong mlebokke duit teng mriki 50.000 ya. Tapi sing angel napa 50.000 kula ben diparingi sembuh. Lah niki sing angel nggih. Pokoke jenengan ampun ngoten. Memang sedekah sing sirri dan ikhlas itu luar biasa. Di samping bisa mendatangkan rizki yang lain, ya tanpa disangka-sangka sumber dan caranya, juga bisa menyehatkan, menyembuhkan penyakit. Tapi syaratnya niku ikhlase ampun ngantos niki 50.000, 100.000 aku njaluk mari saking penyakit, terus dipikir meneh timbang di rumah sakit ku entek akeh. Sekali datang rumah sakit sekian, nek iki 100.000 pun kula ikhlas, muga-muga marilah. Muga-muga marine niki ampun ketinggalke. Jangan ikhlas betul ya. Nanti Allah yang akan mengatur semuanya. Maka sedekah ini bisa menjadi obat dari penyakit. Jadi kula jenengan kalau ada penyakit yang tak kunjung sembuh, jari dokter sehat ora ana penyakit, diperiksa mboten wonten penyakit, tapi kok awake lara kabeh ora beres, cobalah cara ini. Tapi dengan syarat keikhlasannya harus dijaga baik-baik, insya Allah menjadi sarana penyembuhan. Wa itu lil bala'i du'a ya, dan persiapkan lil bala'i untuk menolak bala, ad-du'a doa. Donga ini penting. Kadang-kadang teng masyarakat donga nggur kanggo penutup sebuah acara. Mun rampung monggo kita ndonga. Seolah-olah donga iki kanggo pelengkap penderita mawon. Ampun ngoten, donga niki penting ya. Napa mawon nek Gusti Allah mboten ngersake mboten saged dados lho nggih. Lan donga niki merupakan proposal permohonan kepada Allah untuk sesuatu hal yang kita inginkan ya. Lah mulane niki kula njenengan proposale kudu dhisik nyapun nguri-nguri nggih. Kadang nguri wis ora pati diperhatekke donga terakhir nggih. Doa bisa awal ya. Semoga pertemuan kita acara ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita awali dengan doa lho. Ngoten malah awal. Biasanya teng acara-acara napa kan donga niku terakhir, doa terus penutup. Biasanya ngoten niku ya. Nah niki donga niku penting sangat karena bisa menolak balak bencana. Ana sing takon ngeten, kula wis ndonga bola-bali tapi kok tasih kena bencana, balak kok isih apes. Nah niki nggih, niku mungkin perlu dicek kembali bagaimana kita sudah memenuhi hak-hak dalam berdoa atau belum. Dongane wis khusuk napa dereng? Nggih. Dongane kula njenengan pun dilandasi dengan amal yang soleh atau belum. Lho niku penting niku. Soalnya Gusti Allah memang dawuh ngeten, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu niscaya ya, aku akan mengabulkan doamu.
Tapi kalau jenengan donga panjang berkali-kali kok dereng kabul, ini bagaimana? Niku nate seorang sufi ditanya, kenapa kami di Basroh? Ya, karena orang itu Hasan Al-Basri. Ditanya, kenapa kami penduduk Basroh sudah berdoa berkali-kali, katanya doa akan dikabulkan Allah, ternyata doa kami belum dikabulkan. Itu jawabannya 10 alasan doa belum dikabulkan. Ya, engkau mengetahui hak-hak Allah tapi engkau tidak menunaikannya. Ya, kula jenengan wajib zikir, wajib ridho pada ketentuan Allah, tapi mboten dipun penuhi. Niki donga mboten saged kabul. Niku sampai 10. Di antaranya ada lagi, engkau sering mengantarkan jenazah ke kubur, tapi engkau tidak mengambil pelajaran dari hal itu. Dan niki kalau dengan takziah ngantar sampai kubur, tapi kita lupa diri kita akan mengalami seperti itu, lali awake dhewe. Lah nek eling jenengan salate, zikire, ngajine nemen niku nggih. Ora gelem wis-wis nek kelingan arep mati. Soale mati ditinggal ning kono dhewe, awan esuk wong wis ora ono bedane, wis dhewean tenanan, sanune namung amal ingkang soleh. Nek yakin niku kula jenengan salate ora buru-buru, zikirnya akan khusyuk, ya. Tenggene majelis ngeten iki rumangsa tambah ganjarane kula jenengan ora gelem pisah saking majelis ngeten menika. Lah niku kathah nggih, intine nek 1 sampai 10 disampaikan lama, intinya nek tiyang niku sae amaliyahe, dongane saged mandi makbul. Lah niku nek dereng sae nggih mengke riyen. Mula niki nek kula jenengan donga kok dereng kabul, ampun ngantos terus mutung, wis ora usah donga-dongonan, donga karo ora bedane, ampun ngoten. Ya, mungkin kita dibutuhkan memperbaiki diri kita agar supaya doa kita menjadi mustajab. Atau mungkin kita doa bersama, ya, semasjid ini pasti ada orang-orang suci hatinya, baik perilakunya, sehingga sak kecap rong kecap donga niku langsung mustajab. Lah keteh noten. Nggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma halaka malun fil barin wala bahrin illa biman izzakah. Ya. Tidak akan menjadi rusak binasa malun harta fi barin di daratan wala bahrin maupun di lautan illa biman izzakah, kecuali orang itu menolak untuk membayar zakat. Jadi nek wis mampu kok mboten zakat niku harta benda bisa menjadi hancur. Maksudnya hancur tidak langsung bangkrut mboten. Nggih wonten ingkang ngoten wonten. Maksudnya hancur itu harta benda tidak lagi bisa menopang ketentraman hidup. Duitnya akeh, makanan tersedia macam-macam, tapi makan ini dilarang, itu tidak boleh. Yang ini pun pantangan, kabeh ra entuk. Padahal nggih wonten sedaya. Nah niku nggih, harta banyak tapi anaknya nakal-nakal beli-beli, diberi dana banyak malah dadi rak karu-karuan. Lah ngoten niku binasa, rusak harta itu kalau tidak dizakati. Ya, jadi zakat ini pengaruhnya terhadap pengelolaan harta sangat besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la sholata. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak sholat. Kula jenengan ngaku muslim mukmin tapi ora sholat, maka imannya tidak sempurna. Ya, tidak sempurna itu artinya nggih tidak ideal. Ya, kendaraan yang sempurna ya reme mandi, ratingnya nggih wonten, gasnya normal, semua normal, itu bisa lancar dipakai aktivitas. Ya. Tapi nek boten sempurna, rime ono tapi ora makan, repot nih. Rime ono tapi blong, bahaya niku nggih. Mula niki sing boten sempurna niku nggih bahayani. Ya. Maka iman kalau tidak didampingi dengan sholat, maka iman itu juga tidak sempurna. Ya. Wala sholata liman la zakata lahu. Dan tidak sempurna sholatnya seseorang kalau dia tidak menunaikan zakat.
Ada kewajiban zakat, sholatnya kenteng, tapi zakat mboten dibayar, sholatnya tidak sempurna. Tidak sempurna itu bukan berarti tidak diterima, ditompo tapi kualitasnya sangat buruk ya, karena tidak didampingi dengan sholat. Makanya di Al-Quran kalimat aqimis sholah wa atuz zakah ya, sholat zakat dirangkai dalam satu kalimat ini niku kula tanglet teng internet jumlahnya wonten 27 kali Allah berfirman aqimis sholah wa atuz zakat. Maknanya apa? Dua hal ini sangat penting untuk bersinergi. Hanya sholat saja zakat ditinggal tidak bagus, zakat dibayar sholat tidak lakukan pun tidak baik. Itu seperti dua pasang tangan ini, dua kaki kita ya, kanan kiri. Maka sholat perlu ditegakkan sebagai sarana hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, vertikal ya. Zakat ini minangka hablum minannas, horizontal. Niki penting niki. Kula jenengan ke atas terus karo tangga tepale, tidak akur, tidak baik ya. Ini juga belum sempurna hidup itu. Jadi ke atasnya beres, ibadahnya mantap, sholatnya bagus, zakat pun ditunaikan. Sehingga dengan Allah baik hubungannya, dengan sesama manusia hak-haknya, kewajiban kita pun dipenuhi. Itu disebut oleh Allah sampai 27 kali, menunjukkan di sini sangat penting untuk kita jaga. Niki engkang sampun nggadahi kewajiban ya. Jadi sholat karo zakat ini mboten saged dipisah. Hubungan kepada Allah dengan hubungan sama manusia dua-duanya harus kita jalankan. Lah nek kula jenengan dereng kewajiban zakat nggih sedekahipun. Sedekah. Fakir miskin mari kita peduli kepadanya. Yatim piatu jangan sampai kita lupa akan berkasih sayang kepada mereka. Lah niki nggih, niki penting karena memang dua itu hal yang napa istilahnya berpasangan, tidak bisa dipisahkan. Dan ini monggo kula jenengan lampahi, kita praktekkan langsung ya, teng mriki kotak amal ada ya, meskipun tidak kewajiban zakat sebagian dari yang kita dapat masukkanlah di kotak amal ini. Di tempat kita ini ada sekitar 47 napa niku janda-janda yang perlu santunan ya. Ada yatim piatu 42 ya. Kemudian du'afanya ada sekitar 60-an di perumahan ini terdaftar. Monggo kula panjenengan kok nggak ada rezeki, mari disalurkan untuk mereka sebagai upaya untuk menyempurnakan ya ibadah kita kepada Allah dengan kepedulian sosial kita sebagai ibadah pula. Niki jam pinten isake, Pak? Dereng nggih. Mbon niki supados mboten kesupen nggih, monggo dugi mriki mawon menawi wonten pertanyaan sing kula aturke kok wonten ingkang kirang jelas kirang paham, monggo kersanipun tidak membawa pemahaman yang ya salah nggih, monggo dipun tanggokke mawon bab niki tahe sanesipun nggih. Nggih, ngantos niki riyin. Monggo wonten pertanyaan nggih, Pak Supari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya soal zakat nih Pak. Saya mengadakan menjual suatu barang yang mungkin insya Allah itu saya minta nisabnya harganya di atas nisab yang sampun disebatakan kalau wau Pak. Nah, kriteria orang yang berhak menerima zakat yang tadi saya niatkan jual beli tadi Pak, itu apakah harus saya berikan sendiri atau saya menunjuk salah satu orang yang saya sudah ada akad janji itu Pak. Nanti kalau ini barang ini laku, saya hanya bisa mengeluarkan zakat, bisa ngasih persen
atau zakat 2,5%. Nah itu saya serahkan ke yang membantu saya atau saya yang menyerahkan sendiri ya Pak Haji. Iya. Satu itu, yang kedua Pak, soal fidyah Pak. Iya. Fidyah niko harus dikasihkan sebelum malam takbir atau boleh setelah takbiran gitu Pak. Iya. Sementara itu mawon pertanyaan kula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang penjualan barang yang mencapai nisab dan dikeluarkan zakat, apakah perlu diberikan langsung atau bisa lewat seseorang yang diberi amanah untuk membayarkan zakat itu? Ingkang sae menika lewat naminipun amil zakat itu nggih. Karena apa? Karena amil ini disebut dalam Al-Quran, langsung disebut memang pengelolaan zakat itu sebaiknya dengan amil. Karena amil itu akan mendata di lingkungan kita siapa yang berhak menerima. Niku amil harus tahu itu, ya. Sehingga kalau dengan amil maka ini akan bisa ya didistribusikan tepat sasaran. Niku. Lah nek kula jenengan kok bayar piyambak nggih, boleh saja itu, boleh saja. Tapi ada resiko, mungkin orang yang diberi terus merasa karena pernah diberi zakat terus hubungannya akhirnya ora penak aku tahu dikai zakat, ya. Kalau mau menegur dia karena berbuat salah tidak enak, karena itulah ada seperti itu. Nek lewat amil kan bebas dari itu. Sekaligus nek kula njenengan piyambak bisa jadi yang kita beri itu tidak fakir miskin dengan sebenar-benarnya, atau mungkin yang fakir miskin hanya diberi karena yang kita kenal, padahal ada yang lain yang lebih membutuhkan. Maka hal itu akan diminimalisir, dikurangi kalau kita lewat amil, maka sebaiknya lewat amil. Yang kedua, ringkesnya nika wau, pemberian napa fidyah itu boleh dilakukan setiap malam. Satu hari ditinggalkan puasa, bayar satu lebar, bisa menjadi akumulasi terakhir setelah Ramadan selesai. Akhirnya meninggalkan jumlah puasa sekian, langsung bayar. Setelah khutbah Idul Fitri mboten napa-napa. Niku mboten kados dene fitrah. Dados niku mungkin bar bodho utawa Sawal sakniki mboten napa-napa, tapi aja suwe-suwe. Ya, niku nggih sing sae enggal dipun bayarke 6,75. Ya, jumlahnya on itu ya, satu harinya puasa yang ditinggalkan. Kados iku pun cepat cekap rumiyin nggih, niki sampun telas. Insyaallah mungkin sanes sedal saged dipun terasake malih pertanyaan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bilih wonten ingkang kirang ngani penggalih nyuwun pun sami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.